Kenapa saya jadi PK itu? Karena untuk memahami blockchain. Blockchain, katalis, dari nol itu membutuhkan pemahaman konseptualitas itu. Kemarin saya sudah share bahwa sesi ini sebenarnya sesi one to one yang punya ide untuk bikin proposal, hidup kita bahas. Sebelum saya lanjut pembicaranya, saya ingin tanya dulu di antara teman-teman, silakan mas. Itu ada saya, ya. Ini saya lanjut. Nah, di antara teman-teman, kemarin saya sempat tanya tuh, ada nggak yang punya ide proposal? Bisa anak-anak? Yang ada? Nggak apa-apa, nggak masalah. Memang ini semua itu adalah saya akan melakukan bagian. Itu bagian itu hanya menentukan masing-masing proposal itu di mana. Saya akan menjelaskan fungsi dari bagian itu seperti apa. Posisi saya itu kalau kalian berani mengambil itu saya akan bimbing kalian untuk menjalankan pesan. Kalau kalian di dua ide pertama ada ini yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Sesi ini juga. Kurang lebih kalian katalis itu siapa? Katalis itu adalah notifikasi soal gimana caranya kalian itu bisa akses pendanaan di katalis. Jadi ini kali pertama dari katalis itu adalah cara tes data KPI kedua, cara kedua. Silakan. Ini adalah KPI. KPI itu adalah Key Performance Index atau apa yang kalian mau capai. Sesederhana ini, cuma dua ini. Cara jadi trader, cara akses dana katalis. Kemarin saya sadar kalau saya bilang kalian tinggal copy nih formatnya. Tapi saya lihat formatnya itu mungkin terlalu kompleks contohnya. Jadi saya sederhanakan. Kenapa ke proposal kemarin itu sangat mendetail ya karena komunitas program itu pengen banget dengar program kalian itu bakal seperti apa. Kenapa sih kok ngadain katalis di UGM? Tadi saya sempat paparkan buat teman yang lambat tentang kenapa saya mengajarkan di UGM karena di antara semua alma mater yang saya punya koneksi UGM itu dari tingkat pemahaman konseptualitas itu paling tinggi. Itu adalah menurut pengalaman beda saya. Ini adalah KPI-nya. Sesederhana ini. Outputnya apa? Output itu apa yang perlu kita kerjakan. Cuma satu, workshop. Itu aja. Sesederhana itu. Enggak, workshop kayak ini aja. Kan kalau ini mengambil tantangan ini, berarti yang kau adakan nanti itu adalah mahasiswa ya, baru akan masuk. Yang masih mahasiswa angkatan 2024 mungkin. Itu adalah target kalian. Target. Mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang ingin belajar. Selamat Mas. Sore. Dari sesederhana ini. KPI, ada output, ada target, dan yang terakhir adalah tim. Tapi saya bilang, saya mencari orang yang hidup, yang berani, yang mau mencoba. Ya. Kalian tidak perlu perfect, kalian hanya perlu mencoba. Salah, nggak masalah. Kenapa? Nanti ujungnya, kenapa kok saya nge-push? Nanti ada satu bocoran ke kalian.
dan sekaligus itu juga menunjukkan betapa saya kenal harapan tinggi. Jadi tim yang dibutuhkan itu hanya tim. Pertama, project manager. Project manager tugasnya adalah memastikan semua proposal berjalan sesuai dengan kontennya. Kedua, accounting. Accounting tugasnya memastikan dananya itu terpakai dengan sesuai. Tiga dan empat itu adalah dan yang terakhir adalah komunikator atau marketing atau ini semua adalah rangka utama proposal dalam KKS. Tiga poin ini. Jadi judul, dan tujuan. KPI atau target K, sesederhana itu. Itu adalah ide pertama yang saya berani ambil, saya akan bimbing. Ide-ide. Nah, ide kedua itu namanya Cardano Hub. Mungkin saya yakin ide kedua itu adalah ini Cardano Hub. Cardano Hub itu sudah ada dua, yaitu Cardano Hub Jakarta sama Cardano Hub Surabaya. Belum ada setelah di Jogja itu belum ada kesempatan buat kami. Sudah ada beberapa individu yang non game yang ingin bikin Cardano Hub di Jogja. Cuman saya bilang mereka kasih kesempatan buat fungsi dari Cardano Hub, pimpinan Cardano Hub. Simple, mengedukasi, sorry, ini beda edukasi. Edukasi itu adalah kata school. Fungsi Cardano Hub adalah menginfokan tentang ekosistem Cardano. Kalian belum paham sama sekali. Kalian cukup mau sederhananya itu menjadi semacam IO yang bikin workshop-workshop. Kalian tinggal mengundang ambasador dari Indonesia namanya universitas atau saya atau siapapun individu-individu dari Cardano Indonesia yang sudah paham secara teknis, paham secara tata kelola. Kalian hanya mengusahakan workshop dan itu formatnya juga bebas. Kalian mau offline, kalian mau online, itu terserah kalian. Oke, bukan. KPI kedua, mempersiapkan Cardano bersama Cardano Hub Jakarta dan Surabaya. Karena bersama itu adalah program tahunan dari Cardano.
Dan itu menceritakan semua pencapaian kamu dalam 1 tahun. Baik itu di global atau di Indonesia. Baik di Jakarta maupun di Surabaya ini mereka semua timnya itu adalah campur aduk. Ada yang dari universitas, ada yang dari mereka penggiat kripto, ada yang mereka penggiat NFT. Artinya sebenarnya siapapun itu bisa masuk atau bisa menjadi seorang koordinator dari KBMH. Outputnya workshop. Ini outputnya. Yang membedakan itu walaupun sama-sama workshop, yang membedakan itu adalah konten. Kalau untuk yang current itu yang dibahas adalah NFT, yang dibahas adalah DEX, yang dibahas adalah lending fund, real fund, itu yang dibahas hal seperti itu. Kapitalisme itu membahas tentang tata kelola, governance, pendanaan, karena memang membahas yang BX2, NFT atau seterusnya. Target masyarakat umum. Siapapun, karena masyarakat umum, kalian bisa mengadakan namanya Captain Hub di kafe mana, Captain Hub di restoran mana. Kalau untuk mengadakan di kelas itu juga ada masalah. Tapi karena sistemnya memang untuk masyarakat umum, tujuannya agar diperuntukkan untuk masyarakat umum. Jadi misalkan lokasinya yang memang bisa diakses masyarakat umum. Timnya sama. Tim saya tulis sama persis. Selalu minimal 5. Ini tadi yang saya bilang, kenapa selalu minimal 5? Ya karena memang standarnya seperti itu. Dan bikin sistem agar satu proyek itu dirasa dapat berjalan dengan baik, minimal yang dibutuhkan adalah kelima individu. Project manager, accounting, koordinator, navigator, marketing, atau operasional. Ini semua, individu semua, mereka nggak perlu punya pengalaman sebelum. Selama kalian itu pengen belajar, selama kalian itu berani belajar, selama kalian itu ingin mencoba, itu kalian bisa jadi. Ingat, ya, benefit buat kalian. Ya, baik cerita sama yang udah datang duluan. Um, saya dulu lulusan sini, ya nggak lulusan. Saya dulu anak UGM. Cuman karena saya orangnya tengil, saya milih untuk keluar dari UGM. Saat itu kok ini ya fasilitas yang disediakan UGM itu masuk banget. Ya. Lalu saya selalu itu, lalu saya gitu, saya selalu merasa kalau teman terus konsekuensinya mereka itu ya banyak yang itu teman-teman yang sekarang itu posisi di BNI karena mereka itu jalur pendidikan pembinaan karena memang nama pembinaan itu penting. Saya bisa sampai sini itu bukan ada itu murni karena usaha. Tapi yang ingin saya sampaikan ke kalian, kalau kalian terus di sini, konsisten di sini, dan menambah pengalaman, hey, saya pernah mengajukan proposal loh, saya pernah di bagian hacker school, itu akan nampak di sini kalian.
Saya pernah ada Cardano Smith loh. Loh, itu kegiatan global loh. Saya itu yang ngurusin project manajemennya, pendanaannya, itu lagi-lagi tampak di portfolio kalian. Edukasi, tapi yang luar edukasi itu juga sangat penting. Itu akan menambah, itu yang akan membedakan kamu dengan mahasiswa di antara kalian sendiri dan mahasiswa lainnya. Kan kalian masuk ke dunia kerja, terlepas kalian itu mau sport terus dan atau tidak, tapi dengan adanya kalian itu pernah, hey, saya pernah ini dana orang itu yang bagus banget di portfolio kalian. So, kita bicara long term, TV, kegiatan kemahasiswaan itu yang akan memisahkan kalian yang semua kalian itu. Short term benefit. Short term. Oke, sebelum mungkin di antara teman-teman itu punya ketertarikan dengan program semua karena wah, ini ada kompensasi. Apakah itu menjadi pendorong awal itu tidak besar? Banyak tidak. Yang mendorongnya itu untuk menjadi kompensasi. Justru dari mereka yang pertama yang tim Surabaya, memang yang awalnya dari dorongan investasi, dia akhirnya founder sistem berbagai kabar sampah, kadar sampai apa, ekosistemnya seperti apa, sehingga dia justru ada sendiri untuk tampil sampai ini kalian tidak akan mendapatkan kompensasi tinggi. Kalian akan mendapatkan saya koordinator dari summit. Itu murni berasal dari perjalanan dia, progres dia. Proses menuju suatu progres. Yang awalnya prosesnya dia itu mencari cuan, setelah mencari cuan dia belajar, oh ternyata saya bisa punya networking besar nih. Jadi dia berani mengajukan diri sebagai karir summit dan baru kemarin di Jakarta, di Jakarta Utara dia datang karir summit yang dipimpin oleh tim Surabaya. Saya yang pimpin karir summit 2 tahun yang lalu itu di all season di Jakarta. Dia yang awalnya kerja luar, dia yang bikin paling short-termnya nggak masalah ya. Short-termnya kok kalau yang bikin cuan, short-termnya ini semua berkompensasi. Kompensasi seperti apa? Belum sabar. Komen untuk waktunya gimana? Komen untuk waktu terserah kalian. Ini semua kalian menentukan. Ini ibaratnya kalian bersama kelima teman lainnya dan kalian bisa mengatakan baik di sisi kalian bisa bilang kemudian salah short term lainnya selain kedua hal ini tentunya kalian harus ingat minimal sebuah proposal itu dana dana minimal yang diminta itu adalah 14.000 EDA. Itu dalam kurs sekarang
90 juta. Minimal properti 2 bulan. 90 juta dibagi 5 individu, masing-masing mendapatkan 14. Betul, 14? Berapa? 18. Itu kemudian 12 kita. Juta. 14. Itu kalau yang dapat. Kalau kemudian 9 juta per bulan. 9 juta ngapain ya? Tuh, pokoknya. Tentang apa? Tentang itu. Pokoknya waktu gimana? Kompensasi? Jangan deh. Ya, terusnya aku lebih dong. Serahal. Ini yang pengen saya tawarin kalian. Short term. Meternya. Kalau dari dulu. Contohnya 2019 itu saya masuk nggak punya latar belakang apa-apa, nggak punya teknis apa-apa, nggak belum apa ini blockchain, pokoknya modal nekat aja. Saya masuk, terus saya kenalan sama mereka, saya ngajuin proposal 3 kali, tolak terus. Tapi karena saya terus konsisten, saya terus berproses, akhirnya ada salah satu entitas di salah satu entitas yang ini besar seperti harus ini SWOT. Sharing wawas dari lateral mas kecil. Mereka bilang, ya, tuh, ini juga terus. Terus saya merasa dari mas. Saya bilang, tidak di Indonesia. Terus menurut kamu Indonesia ada potensi nggak untuk sebagai karet? Ya, alasan kamu apa? Jadi di Indonesia itu ada perwakilan dan punya Imaldo. Tapi tidak ada yang Imaldo. Mereka pendekatannya terlampau bisnis. Mereka nggak pendekatan ke mahasiswa. Mereka nggak melihat potensi mahasiswa itu tinggi. Berbeda dengan semangat teman-teman kayak melihat acara-acara yang diberi oleh bisnis kripto. Oh, yang diadai oleh Kudedas, yang diadai oleh Sabi, yang diadai oleh IDNFT. Itu mereka selalu mereka cincin yang lain. Karena mereka hanya baru-baru ini itu diajak event yang diadai oleh itu daerah namanya Fox Drive kalau tahu. Itu banyak banget yang dari kabar. Kenapa kok ada perubahan? Ya karena salah satunya dari komunitas pada Indonesia. Mereka bilang, hey, Borgo, kalian itu pendekatannya salah. Hey, Borgo, kalian itu pendekatannya mampu bisnis. Borgo, posisinya di Indonesia mereka sudah tutup. Ya, karena mereka nggak mendengarkan itu. Itu yang sangat disayangkan. Bahwa smart desentralisasi komunitas skala global, SWOT sendiri itu artinya adalah SWOT. Itu tidak dipahami oleh individu yang di embargo. Sayangnya di situ. Komunitas itu kita paham semua itu bahwa agar KPL bisa maju, kita perlu melakukan pendekatan yang sama dengan
kripto dan lainnya. Dekati lah anak-anak muda. Kasih tahu lah kalian itu seperti apa. Dari pembicaraan yang semua akhirnya selesai, itu menjadi bagian dari pamrol. Pamrol itu kalau semua bahasa Indonesia-nya, Mas Dero kan pakai belum ya? Kalau selama di desa itu ada yang kumpul pendopo ya. Pamrol itu pendopo. Dan kalau pendopo itu kegiatannya apa yang mesti terjadi? Mau bersih. Pamrol itu kerjanya. Oh, makin saya mendalami, saya kira tuh ini prinsip-prinsip Indonesia. Itu ada istilah desentralisasi. Desentralisasi atau kekuatan yang ada di individu-individu itu mirip banget dengan yang namanya gotong royong. Ini dari yang ini kenapa saya tetap ada di Cardano ya karena itu mereka building berdasarkan teknologi, mereka juga value-nya benar, mereka nggak cuma mengejar cuan, mereka nggak tidak etis, ya mungkin yang kalau teman yang ngikutin berita kripto, kalau udah dengar yang jajar itu paham, penggunaan exchange itu cuci kegiatan terorisme untuk untuk penjualan pornografi anak, terus juga untuk pencucian uang. Itu yang berbahaya sama kripto. Ada yang jenis seperti itu. Ada FTX, sisa, baru dia harus menipu orang banyak. Dan kemarin itu juga ada dari Korea di Kuala sama. Mereka prinsipnya karena mereka tuh fokus pada yang namanya cari value buat mereka. Makanya TVL atau total value loss dari blockchain mereka itu tinggi, ya karena mereka aku ini keren siapa sini sini karena lo enggak karena itu value siapapun. Buktinya ini ya tersebut karena proyek kapitalis yang tiap 4-3 bulan mereka kasih 50 juta tidak ke siapapun sekali tergantung kalian mau memanfaatkan atau enggak. Ini itu aja fungsi saya di sini. Jujur saya ingin pensiun bukan berarti saya ini kriptonya udah banyak enggak lah, saya ingin istirahat, saya ingin kasih konten itu kalian, saya ingin ya saya ingin kasih konten itu. Oke kalian gimana, tapi ya itu terserah kalian, tinggal kalian berani atau enggak. Posisi saya di sini ya mereka komitmen, kalian boleh kontak saya. Ini ya silakan agak lebay tapi bisa dikatakan 24 jam
Kalau kalian berani, kalian bisa buka. Tempat saya langsung. Ini, dan berarti ini kalau berbayar. Kita mau bikin proposal. Kita mau bikin proposal. Terserah, kolom 11. Kalau kita mau bikin proposal, font 12. Terserah kapan kalian berani. Itu terserah. Nah, itu aja yang bisa dijelasin ke kalian sebelum itu soal font 11. Ini yang saya jujur semua ini katalis yang saya jalanin ke kalian ini. Terus jujur saya kelas. Ya. Yang seharusnya itu workshop itu berjalan 6 kali workshop baru diakhiri sesi ini, sesi bantuan sesi ini. Sehingga secara total Catalyst Course seharusnya berjalan ini 2, 3, 4 bulan idealnya. Tapi saya push agar bisa ngejar tahun 11. Kenapa? Tahun 11 ini adalah funding paling nanggung. Belum pernah dalam sejarah Prodi Kapitalis, pernah dalam sejarah Prodi Kapitalis itu selang antar fund itu cuma 1 bulan. Berarti selang antar fund itu 1 bulan. Artinya data ini satu kita yang merebutkan yang merebutkan itu bukan pemain lama di Kardan. Fund 10 kemarin ini berjalan setelah sempat ada masa hibernasi selama satu tahun karena banyak orang yang memanfaatkan ini, yang memanfaatkan katalis itu dan dan waktu itu dana yang dibutuhkan 20 juta itu. Ini berdasarkan saya itu ada sekitar 45% proposal bodoh atau misalnya proposal maling. Mereka tahu ini hanya sederhana, ini hanya soal kalian itu menjadi apa yang kalian jadikan, mereka wah ini ambil dan dengan memang sedang menuju ke fase 10 kan sedang menuju ke fase 10 ini diperebutkan banyak banget yang rebutin poin fase 10 yang rebutin pemain-pemain lama semua tim yang istilah yang pemain-pemain baru itu nggak ada tetap pemain baru itu artinya individu yang baru bergabung di Katalis. Pemain baru itu artinya individu yang nggak punya sebuah nama entitas. Ini pemain baru sih. Para pemain lama ini, yang pemainnya panah ini pemain apa? Mereka nggak minta untuk mintain fans 11 sekarang ini. Artinya fans 11 ini terbuka banget buat pemain baru, buat kalian. Ya, nah, ini coba. Saya nggak akan push ya kalian kalau berani coba. Cuman saya mencoba untuk kayak kembali ke kalian juga benefitnya buat kalian.
Tanggal 11 penerimaan proposal itu masih 7 hari. Kalian ada waktu selama 5 hari untuk membuktikan short term, mid term, long term benefit yang kalian dapat. Kalau silahkan, kalau kalian berani melakukan proposal. Itu silakan dalam waktu 5 hari ke depan, termasuk dengan Mas Stella, dengan Mas Luffy, termasuk dengan Mas Winta. Kalau kalian berani menerima tantangan, kontak Mas Stella. Silakan, kontak Mas Luffy. Terus silakan kontak saya langsung. Atau silakan kontak saya langsung. Udah, kita bikin proposal. Salah satu ini. Posisi saya ini hanya sebagai mentor dan posisi saya tidak perlu dibayar, ya, karena saya ingin kalian sukses, karena saya ingin kalian juga short term, long term, mid term. Untuk cari soal proposal building dan untuk team building, ini prinsip dari team building itu sederhana. Kalian harus bisa percaya timnya. Idealnya tim kalian itu adalah sahabat kalian. Kalau sahabat kalian itu berarti mereka akan tetap komit. Mereka nggak akan terus menghilang. Kalau bukan sahabat kalian, itu ada kecenderungan kalau mereka mereka mungkin ada halangan karena mereka tidak ada ikatan emosional dengan kalian, mereka akan dengan mudahnya melepas tanggung jawab. Jadi kunci dari team building ikatan emosional. Kalian mau jago project management, belajar jago accounting, jago koordinator, ini semua. Tapi kalau kalian beda itu emosional di antara kalian. Ini prinsipnya sama dengan prinsip di startup. Semua padanan, semua yang menjadi karbonik, semuanya mirror dengan dunia nyata. Beda yang aneh, cuma bahasanya aja yang beda. Bahasanya beda, sistemnya beda, tapi sebenarnya ini adalah inkubator yang diadakan oleh 1000 startup Indonesia atau inkubator yang diadakan oleh Google, atau inkubator yang diadakan Amazon. Dan bedanya sama sekali. Hanya namanya, hanya dana yang disediakan, hanya sifat dana. Selebihnya salah. Jadi ingat, ini paling penting. Jangan kalian mengejar short term, kalian terus membuat sebuah tim tanpa ikatan emosional. Kalau saat itu dalam perjalanan gagal, mengirimkan apa yang mereka janjikan, pertama kalian tidak akan mendapatkan dana lagi, dan kedua kalian akan di blacklist. Blacklist itu bisa terjadi karena dua hal. Kalian itu terima dana dari pajak kapitalis terus menghilang. Bisa terjadi karena kalian itu melakukan semacam bentuk penipuan dalam hal kalian bikin proposal banyak banget. Terus kalian hanya mengejar dana awal sebulan, itu bisa. Jadi pertengahan bulan dan awal terus menghilang, itu otomatis gratis. Kalau karena unsur kompeten itu masih akan dimaafkan, akan dibicarakan. Masalahnya apa? Akan dibicarakan oleh tim profesional. Kalian ada masalah apa? Kita bisa bantu apa? Mereka humaniskan loh, ya. Kita saya bilang, walaupun mereka itu berasal dari luar, jadi mungkin saya punya asumsi, wah orang Amerika itu orang tahu, wah orang ya kayak gitu deh. Tapi yang saya alami, semangat desentralisasinya itu ini.
Gak kira banyak tim yang bilang kok kadang kultus yang mereka tuh individu yang apa yang kompak banget bilang wah aku tuh paling keren. Banyak tim yang bilang kalau itu mirip kultus, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya ini desentralisasinya itu tinggi banget. Mereka ingin setiap individunya coba maju. Itu yang saya alami secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Tuh ada yang mau berani mencoba? Enggak, ini nomor saya. Bukan selang bukan sendiri bisa ditelepon sekarang. Atau kalau bisa telepon Mas Lutfi atau Mas Darren. Tapi sekarang nggak perlu ini, nggak perlu ada orang untuk menjawab sekarang. Kalian masih punya waktu sampai ini deadline tanggal 11. Deadline itu adalah 31 November. Ini saya kasih bocoran. Ya, kalau semua ada pertanyaan, saya kasih bocoran tentang proposal saya. Ini proposal saya adalah tentang SD Cardano di simposium pengimang karya Jerman bersama pengimang karya Indonesia dan entitas membuat NFT di Cardano, salah satunya namanya itu adalah proposal saya. Karena itu yang sama sekali nggak bicara soal teknis, terus aku nggak mungkin, wah ini bahkan soal NFT Cardano itu kayak gini loh, beda loh. Itu proposal saya. Itu yang saya pengen kasih lihat bahwa kalian itu nggak perlu apa ya, kalau ini buat proposal itu harus teknis, harus blockchain tinggal. Selama kalian bisa menyambungkan dengan passion kalian, kalian bisa. Ini kebetulan passion saya itu tadi saya bilang di awal atau memang dari awal itu bagaimana agar kalian sendiri itu bisa dimainkan secara NFT dengan benar. Um, Artinya ya kesempatan sebenarnya nggak terbatas. Ya, tergantung kalian itu sekreatif apa. Kurang lebih untuk yang sesi one-to-one itu seperti itu. Kalau dia ada pertanyaan, tolong dong dijelaskan soal ini atau bisa nggak kalau seumpama karena hubnya itu hanya sebatas lingkungan UGM? Ya, pertanyaan? Nah, mungkin menanyakan lagi mungkin bagi teman-teman yang belum ambil Ya, barangkali malu dari tadi kalau sambil silakan, silakan. memikirkan pertanyaan Ya, ini silakan. mana aja mungkin Nggak usah malu. Di sini ini kok. Ya, cuma sharing sebentar soal kelanjutan dari Catalyst Course. tapi dibuktikan teman-temannya pertanyaan yang belum Ya. boleh proposal yang mau dia
Itu materialnya itu sudah diajarkan lagi itu material untuk di So, sekolah itu dibikin oleh seorang individu, seorang individu yang mengerjakan dia posisinya lebih kuat. Dia bikin cover school dan dari itu dia bilang ke komunitas silahkan di copy paste dan itu. Kalau kalian ulangin apapun nggak masalah. Apa silahkan di copy paste dan school dengan membuat sebuah entitas dia itu tidak punya nama. Jadi kalau proposal di project itu, oh betul ini yang itu tuh yang dibikin oleh itu. Sehingga siapapun bisa terus mengambil proposal cover school. School yang sekarang ini itu adalah kelanjutan dari cover school sebelumnya. Di cover school sebelumnya itu cover school Jepang, Vietnam, sama Indonesia pada umumnya. Nah, cover school selanjutnya itu ada kalau di Indonesia itu memecah diri menjadi cover school ya. Kalau di Vietnam, Vietnam itu menjadi cover school Vietnam. Jadi memang tujuannya ya ini kenapa yang saya sekarang ini adalah jadi seperti itu. School Indonesia itu lengkap di school UGM Pak. ya Berarti memang harus seperti itu. Ya, oh, bisa sebenarnya founding anak UGM tapi targetnya universitas yang lain sama kayak Karnano Hub sendiri itu sendiri juga ada ekonomi. Jadi siapapun yang bikin Karnano Hub itu orang-orang pasti tahu dari awal oh ini pasti orang kompeten. Di saat ada nama satu orang individu yang action yang dia juga sama sama saya kalau bisa kontak dia cuman dia juga akan kasih informasi interest. Saya dengan Andreas itu terlibat di dan itu hampir sama. Bedanya Andreas itu terlibat di Cardano dan mewakili Indonesia. Dia posisinya di Jerman. Jelas ini adalah Cardano Ambassador. Cardano Ambassador dari Indonesia dan berasal dari entitas pendiri Cardano yang bernama Cardano Foundation ini posisinya ada di Zurich, Swiss. Zurich, Swiss. Swiss. Yang menarik soal Cardano Ambassador ini, biasanya ada dua. Ini sih terbuka satu kesempatan dari Cardano Ambassador. Karena dia akan jadi portfolio si Stufi Thomas Dylan dia pernah ngikutin ini atau Mas Kinta mereka bisa mengajukan diri menjadi Cardano Ambassador. Terlibat asli dalam mengkomunikasikan dan ini posisinya di garis kurang lebih gajinya itu antara 3,5 sampai 4 juta sekarang. Ya. Tapi posisinya itu nggak tetap.
Jadi Andreas sendiri dia tuh programmer Jerman. Dia selain programmer, dia juga belajar untuk menjadi blockchain developer dan dia juga sekaligus menjadi Kevin Thomas. Dia orang dia itu banyak kepala. Dia sama seperti saya, kita gimana caranya agar membangun konten Indonesia dengan kayak kasih yang terus konsisten yang ada di Kevin Summit, terus konsisten yang ada di Catalyst School. Terlepas dari teman program atau enggak, atau itu akan jangan. Harapan saya, ini yang harapan besar saya. Karena tadi saya bilang saya pengen 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 di sini. Teman-teman, Snoopy, Mas Bekasi namanya siapa? Mowgli, Mowgli, Mowgli. Nih, yang dari Medan namanya siapa? Sales. Samuel. Kayaknya ada nama-nama lain yang mau masuk. Iya, Bang. Tuh, apa ya? Misi saya pribadi. Gimana caranya agar ada regenerasi. Saya udah tua. Nah, nggak kelihatan tua, tapi saya udah tua. Nah, tapi saya pengen hal yang lain. Pengen banget. Pengen banget karena Indonesia. Iya, saya sering kali. Vietnam, tanggal kemarin kan pasti yang kompetisi robot itu kompetisi saingannya di Vietnam. Mana yang kemarin? Kalau yang akhir ini kurang kurang tahu sih, tapi kalau yang tahun lalu kalau nggak salah kurang apa ya, kalau yang tahun ini kurang gitu. Yang nomor satu ya? Satu kemarin kayaknya balik lagi ke Cina kalau nggak salah. Iya, betul. Dua negara, China, Vietnam. Sini mereka tidak bisa lagi. Ya, ya, ya. Ini mereka tahu, ya, aku nggak tahu. Mereka ambil dana banyak banget. Mereka nggak jadi proposal. Kemarin di tahun 10 Vietnam ngadain proposal 109 proposal dari Vietnam. Paling besar ya, semua negara di dunia. Vietnam top 9. Kita coba teliti apa sih yang membedakan Vietnam sama kita? Apa sih yang membedakan China sama kita? Vietnam punya program pendidikan. Mereka tahu apakah kalian pernah dengan garis besar haluan negara? Vietnam ketika mereka menyatakan GBHN itu terus ngikutin sampai sekarang. Jadi walaupun ganti presiden, nggak pernah berubah kebijakannya. GBHN itu kan tak sucinya mereka. Akhirnya di tahun 2 tahun itu udah pada posisi di mana penduduk kita, penduduk Vietnam harus high tech. Ini bukan istilah persisnya, tapi harus fokus ke high tech. Karena ini banyak banget kayak Samsung, perusahaan Jepang, blockchain Cardano, mereka banyak menuju ke Vietnam karena itu mereka menjadinya house high tech. Itu yang saya bikin saya nggak terima. Makanya mungkin bosnya yang kenal saya itu saya nggak. Iya, itu ngambil ini nih. Sedangkan di Indonesia, cuman 9 dan segini banyak ke cepat. Besar harapan saya sama. Enggak, ya sebenarnya harapan besar sama kalian. Enggak perlu sekarang. Tidaknya dari ini saya kayak nih kayak bara-bara apinya udah mulai. Saya produksi semua dulu lalu fokus pada ini semua mau fokus pada ini aja
Terus mau akhirnya mau bantu komputer, setelah itu akan menjadi seorang. Token aja, happy saya. 50 juta aja, sebagian kan kalian udah happy saya. Itu misi saya dengan misi semua. Benar ya, sebagai intensi guys. Oke, karena ada pertanyaan. Oke, terakhir pengen saya share. Paling awal pensilnya aja bro. Ya, 5 ya. Terus lama gitu. Terakhir pengen saya share ini adalah short term. Mari kita kembali ke short term. Ya, kita bantu kalian secara ekonomi. Ini saya hapus ya. Short termnya doang yang nggak saya hapus. Short term. Buat yang telat datang, saya bilang program ini sebenarnya saya berlangsung selama 4 bulan, cuma saya pakai karena untuk menjalin biar kalian bisa coba ambil 50 juta ida tanpa diganggu sama permainan. Seharusnya itu ada 6 kali workshop dan 1 bulan uh, inkubator sesi bantuan ini. Short term. Mungkin udah di-share sama Mas Lutfi sama Mas. Pembukaan community reviewer itu sudah dimulai. Jadi kalian silahkan cek link silahkan cek link di WhatsApp dan kalian silahkan daftar. Kalau kalian nggak daftar, kalian nggak bisa ikutan untuk menilai proposal yang dimulai tanggal 13 Desember. Kalau saya kalian ada siap itu berakhir tanggal 15 Desember. 12. Ini ujian aku kalian. Terus utama saya mau bukan saya mau ya. Penting bagi saya kalian bisa mendapatkan nilai bagus di kampus. Jadi kerja dimulai 13 Desember kalau nggak salah. Kalau nggak salah 13 atau 16. Tapi saya bukannya Mas Dadan sama Mas Nufi kapan dimulainya. Setelah masa ujian akhir ini, saya menyediakan waktu buat siapapun, nggak perlu kalian semua, siapapun yang mau jadi community reviewer, kita kerjain bareng-bareng ya langsung. Misalnya kalian ke laptop, kalian kerjain, terus saya lihat apakah yang kalian kerjain itu benar. Jadi saya kasih contoh dulu ya, yang benar atau enggak. Setelah kalian ada 3 kasih contoh, itu dia jadi kayak muscle memory, sehingga kalian bisa mengulang. Contoh itu ke penilaian yang lain. Nanti saya share detail persisnya. Yang jelas akan ada satu sesi di mana kalian itu bisa yang mau jadi community manager bisa kerjain bareng-bareng. Saya nggak ada batasan waktu. Kalau kalian ingin bantuan,
one Zoom session, ya bisa, ya, kamu bilang, ini kita kerjain bareng-bareng, lewat Zoom. Ya, ini ada satu Zoom sesi bersama-sama, ada dua Zoom sesi. Bersama. One Zoom session bebas, ya. Mama kalian belum puas, Pak, tolong dong. Tentuin saya secara pribadi dong. Saya malu untuk apa? Kalau saya masalah saya nggak usah. Silahkan aja, Pak. Tapi ada dua Zoom sesi bersama-sama, sehingga pas liburan kalian bisa ngasih duit. Ingat target kita bagi yang mau ikutan kalau semua itu mulainya itu akan nol. Target kita itu adalah mendapatkan juga. Durasi kerja selama liburan dua minggu. Yang pengen fokus short term, ingat 2000 ida dalam 2 minggu, artinya itu adalah dalam 2 minggu. Saya akan dengan satu cara buat kalian tertular virus COVID. Oke, nih saya akan ke semua session yang terbatas. Pak, udah benar belum? Udah ngerjain? Cek dong Pak. Siap. Terus. Ingat, kalau yang kemarin ikut sesi kemarin saya bilang kayak naik kereta api. Yang pertama itu L0, berikutnya itu L1, yang L1, kalian potensi penghasilan ini tergantung yang enggak. Magic money itu kalian yang mau besarnya sebanyak yang dua itu kompensasinya itu ada 1.900 2.000 aja. MR ini ada dua. Jadi MR pertama itu adalah silakan kalian lihat di YouTube ya, yang WIS itu ada PWA sama SM. SM ini kompensasinya adalah 3.500. POA kompensasinya adalah 2.500, 2.000 tidak. POA ini kalau kalian beruntung mendapatkan proposal yang dia diteliti per bulan, kalian akan mendapatkan per bulan selama durasi proposal dia. Per bulan selama durasi L0 11 ini kan jadi L0 12 kalau kalian mengejarkan dengan benar itu akan jadi L1. Per 13 kalau kalian mengerjakan dengan benar itu jadi L2 plus L1. Per 14 kalau kalian mengerjakan dengan benar kalian akan jadi L1 plus L1. Short term itu yang kalian belum. Itu kalau semua kalian belum belum mencatat atau belum pernah belajar silahkan cepat. Jadi
Ya, gimana ya? Kembali ke sini. Prinsipnya tuh desentralisasi di Surabaya. Cara nilai proposal itu nggak tergantung dari sekelompok orang jenius, tapi cara nilai proposal itu boleh semua pemegang feeder, crypto feeder. Tergantung, saya nonton nggak? Ya, kesempatannya udah ada, ya, herannya di situ. Kesempatannya, tapi apa kok ini? Saya begitu melihat ini, wah, coba. Makanya saya posisinya sekarang di sini. Makanya saya sebenarnya nggak perlu tuh. Wah, ngadain kata eksplor. Saya udah, ya segini nih, saya dapatnya tuh 4.000 sampai 7.000 plus 3.500 berapa tuh? 12.000 lah. 12.000 tiap 3 bulan. Dan per bulannya kebetulan saya ada 3 proposal yang saya handle per bulan. Artinya saya dapat sekitar 1.200 ide per bulan. Dan ingat, kurs sekarang ide ini kalau masih kurang menggiurkan, saya infokan satu lagi. Ya, ini buat yang suka short term dan tidak masalah. BlackRock, kalau kalian tahu BlackRock, ada kita tahu BlackRock ya? Perusahaan, Apa? bisa. Fund, hedge fund. Ya, hedge fund. BlackRock, Kalau perusahaan ya. Perusahaan hedge fund. Ini perusahaan dia melakukan apapun untuk cuan, apapun cuan. Dia menguasai 70% semua entitas perusahaan di dunia lewat kepemilikan saham. BlackRock udah melihat Bitcoin mempunyai benefit buat mereka. Karena itu BlackRock mengajukan yang namanya Bitcoin ETF pada SEC. Apa yang saya sebut ini semua? Karena gimana pun juga, Bitcoin itu termasuk bisa dibilang blockchain generasi pertama, sehingga penggunanya itu banyak pasti. Ketika Bitcoin itu sudah diberikan lampu hijau oleh SEC, harga Bitcoin itu harga Bitcoin ya, harga Bitcoin itu akan kita bisa pungkiri semua orang di kripto mereka mau bilang di sini ya. Saat ini belum tidak ada mata uang kripto yang tidak bisa melepaskan diri dari Bitcoin, kenaikan dari Bitcoin. Ketika Bitcoin nanti, yang yang kumpulin di sini, semua. Yang kursnya itu masih segini, tapi ini bukan hanya short advice. Ini adalah sharing. Kalau semua skenario ini terjadi, ini Bitcoin ETF ini disetujui oleh SEC, ini itu naik sekali pun ini adalah tanpa itu naik sekali pun saya nggak tahu. Saya sudah tergabung di Cardano dari 2019. Saya terlibat di dunia tahun 2020, sekarang 2023. Jadi kawan dan kawan saya sudah tergabung. Oh, ini kesempatan buat kalian. Kalian tinggal elek di setelah ini timelinenya cek link WA
registrasi ya, harus registrasi. Untuk registrasi ini salah satu persyaratan penting yang kalian harus punya, harus sudah melakukan tidak DDR. Saya sudah kirim di email langkah-langkah agar punya alamat DDR, yaitu dengan download salah satu ya, download oleh Droid. Start situ ada di atau Exchange nggak bisa, ya harus download oleh Droid. Baru kalian itu nanti jadi community reviewer, silahkan isi. Kalau kalian bingung isinya, kontak saya atau tanya Mas Lutfi. Ingat tanggalnya, kita ada 2 Zoom session, yaitu satu sekitar tanggal segini, satunya lagi adalah grafikannya awal nanti saya ada Zoom session bersama-sama. Pertengahan saya Zoom session bersama-sama untuk kerja kalian. Kalian puas, kalian one session, masalah. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan. Kalian nggak usah sungkan, saya bisa dihubungi kapanpun. Saya di sini untuk bantu kalian. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Nggak usah sungkan. Saya bakal di sini sampai jam 5. Tuh cari itu gimana alamatnya Ada saya ya, kalian cari bagian di sini, mungkin itu ada di alamat saya itu itu bentuknya bisa kalau versi orang yang dulu itu mereka memberikan code dan di bagasi asli. Mas sudah download? Tidak. Yep. Coba. Ini one session gitu. Uang yang ada itu jadi Rusia tuh aku udah suka makan beberapa website berhubungan sosial ada yang lu ada cuman itu kemarin nggak bisa diakses ke Indonesia. Iya, kalau tahu itu Kalian bikin aku di Indonesia. Itu udah lain sama. Stay over di kasus Indonesia bisa. Dia dua itu aja. Pintu juga bisa. Dapat yang aku di mana ya? apa jadi bapak ada botolnya kan kalau nggak ada botol nggak bisa Harus oh di lantai satu bisa juga jadi kayak mereka langsung kayak masih nggak apa-apa. Tadi yang kakak ide itu terikat dengan Bitcoin itu tadi gimana ya Pak?
Secara teknis, saya nggak bisa menjelaskan detail. Tapi kalau Mas mau melihat, walaupun Bitcoin naik, semua crypto coin akan naik. Mau ada yang mau pakai grafik, saya baca grafik dan seterusnya. Ikutin aja Bitcoin, grafiknya Bitcoin. Begitu Bitcoin naik, semua pasti naik. Ketika crypto utama naik, tidak Bitcoin, koin alternatifnya tidak turun. Jadi di dalam ekosistem sama kayak ekosistem Ethereum itu kan ada si aplikasi yang punya koin-koinnya tersendiri. Kalian itu juga sama. Di dalamnya mereka ada koin-koin yang lain. Jika yang naik itu pasti turun. Jadi hubungannya si Bitcoin naik semuanya pasti hijau. Tapi token altcoin yang native coin crypto itu biasanya turun. Kalau secara teknisnya, kenapa kok berhubungan seperti itu? Nah, saya kurang tahu. Ya, itu sesuatu yang memang orang berusaha agar decoupling terlepas dari Bitcoin. Tapi nyatanya sampai saat ini ya belum bisa. Teorinya, salah satu teorinya, exchange itu kan mereka megang aneka koin dari Bitcoin, Ethereum, ADA, Binance itu mereka pegang ADA banyak banget. Mereka adalah pemegang ADA terbesar Binance. Dan mereka itu ada teori untuk offset harga BNB agar nggak turun ngikutin Bitcoin, dia jual ADA. Ada teori seperti itu. Kalau kenapa Bitcoin itu bisa naik, ADA bisa naik bersama dengan Bitcoin, sorry, bukan keahlian saya. Kalau Mas bisa menjawab, saya akan berguru pada Mas. Patokan saya, Bitcoin naik, itu naik. Sesimpel itu. Mas, sebenarnya ini ya, fasih kripto ya. Wah, kemarin ya dari kata kemarin sempat ikut Bitcoin conference di Bandung. Kalau yang Bitcoin udah mulai paham, cuma tinggal dari kripto lainnya ini. Setnya bisa disetarakan dengan Bitcoin atau gimana? Mas, pahamnya Bitcoin itu uh, dia apakah bisa punya utility? Bitcoinnya. Hmm? Kalau dari yang tak dapatkan itu bisa, khususnya khususnya adalah sebagai currency pengganti fiat. Jadi kalau yang tak dapatkan itu kan eh, penyebab utama ekonomi negara itu terjadi inflasi itu karena pemerintah menggunakan fiat money yang dimana dia eh, dapat dari utang kepada negara. Sementara kan kalau Bitcoin sendiri kan dia cara kerjanya bukan lewat utang, dia kan lewat digital scarcity itu kan lewat limited cap 21 million itu dan di halving terus menerus. Nah itu utility yang paling saya dapatkan dan itu membuat logis bahwa cryptocurrency dengan model Bitcoin itu anti-inflation. Terus dia ada beberapa alasan lagi itu karena itu sih karena lagi Ya, dia memang Bitcoin sebagai mempunyai value itu benar. Tapi apakah dia mempunyai utilitas itu yang sesuatu yang mereka masih perlu mengembangkan. Ada yang namanya Bitcoin Lightning, kan? Tahu nggak salah. Ya, itu kan usaha mereka agar Bitcoin itu mempunyai utilitas lain sebagai value, sebagai penyimpan value. Ada juga Bitcoin ordinal. Semua itu adalah usaha ke sana. Cuman setahu saya mereka belum berhasil. Dan salah satu kasus yang paling terakhir, yang paling yang baru-baru ini ada yang mencoba minting satu NFT di atas Bitcoin. Satu aja. Karena memang Bitcoin itu nggak dirancang untuk mempunyai utilitas.
itu congestion, langsung congestion. Hanya karena untuk minting satu NFT. Itu tolong saya dikoreksi ya Mas ya, kalau saya salah. Nah, yang menarik dari si Cardano ini, prinsip dia itu sebenarnya sama Bitcoin. Bitcoin itu UTXO. Uh, UTXO itu sistem transaksinya, accountingnya, ledgernya. Kenapa saya menaruh harapan? Tanpa saya paham teknis yang sangat mendalam, Cardano itu memakai EUTXO atau UTX. Sebenarnya dia Bitcoin, tapi extendednya. Dia Bitcoin yang bisa mempunyai utilitas. Itu kenapa kok saya langsung fokus ke ADA. Bitcoin, saya mau beli Bitcoin atau terlibat dengan Bitcoin, itu udah mahal banget. ADA, ini masih. Ya, nah itu yang sesuatu yang sebenarnya saya pengen ngobrolin tuh dengan kayak komunitas emas itu yang komunitas Bitcoin. Mereka sebenarnya paham nggak kalau si ADA itu sebenarnya fondasinya itu sama dengan Bitcoin. Cuma mereka menamakannya itu EUTXO di di mana si kriptonya itu mempunyai utilitas berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin si para organisasi yang bikin Bitcoin mereka dikatakan mereka nggak peduli. Saya nggak peduli dengan utilitas. Saya udah punya value satu Bitcoin saya segini. Ngapain? Gitu. Utilitas itu kemampuan dia untuk dipakai gitu ya. Ya, untuk jadi ya dApps apa, untuk RealFi atau NFT. Dia merasa kalau ya memang dia benar, dia ada posisi Bitcoin itu akan menjadi digital gold. Itu dan itu menurut saya ya udah Bitcoin cukup itu aja. Mereka nggak perlu bercabang ke arah-arah lain. Dan dan menurut saya ya itu akhirnya tiap kripto mereka punya posisinya masing-masing. Bitcoin sebagai digital gold dengan scarcity-nya, Ethereum sekarang lagi bingung, mereka lagi nggak tahu jati dirinya apa, mereka lagi berubah ke proof of stake. Sedangkan Cardano dari awalnya mereka proof of stake. Ya. Ya itu ada ceritanya juga. Sebenarnya si Hoskinson bilang sama si Vitalik, untuk kedepannya kita harus proof of stake. Tapi waktu Vitalik nggak mau. Bisa, iya. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya soal cerita ini. Karena perbedaan itu akhirnya Charles Hoskinson itu keluar dari Ethereum Foundation dan dia bikin ADA. Kevin Booth ya. Kevin Booth itu bikin Polkadot kalau nggak salah. Ya karena atas dasar proof of work ini nggak bisa scale. Yang bisa scale itu proof of stake. Tadi kan dia jadi jatuh si Cardano. Tapi sekarang ya karena si Vitalik itu sekarang mau proof of stake, orang-orang, nah kan, kenapa kok kamu dari apa kemarin-kemarin nggak ngasih saya gitu. Dari komunitas kerjanya gitu. Mereka ya walaupun saya nggak suka ya kayak saya Cardano, saya Ethereum, saya Bitcoin, saya sebenarnya nggak suka. Karena agar kita maju, agar kripto maju, kayak Mas bilang, agar menjadi pengganti fiat, kan ini harus gabung. Bitcoin jadi digital gold, Cardano jadi financial operating system, Ethereum jadi utility-nya. Saya sih kebayangnya kayak gitu, mereka sinergi kayak gitu. Ya akan ada satu chain yang bisa maju sendiri. Ya, ya dan itu semua terbukti kayak Ethereum sempat kayak dia yang penting itu kan tinggi banget. Dengan Cardano tuh 0,14 kalau enggak 0,014 dan konstan segitu aja. Kamu mau transaksi apa network itu mau sekongest apa ya segitu aja itu biaya TV-nya. Ethereum kalau congested kan biaya TV-nya langsung ya itu ada plus minusnya semua blockchain. Kenapa saya suka selain yang UTX itu yaitu desentralisasi itu yang saya suka. Saya udah males kayak disetir ada atasan ya mungkin padahal dia
punya niatan sendiri. Saya suka prinsip gotong royong. Ya. Tapi saya bilang kenapa saya tengil? Ya mungkin karena saya sharing sedikit sama Mas. Saya sempat lama di luar. Ya. Dan mereka rata-rata orangnya tengil, asli tengil. Begitu saya pulang, saya dengar yang namanya Pancasila. Saya dengar yang namanya gotong royong. Wah, saya langsung, wah ini lebih keren daripada jadi orang tengil. Nah, wah, begitu sih Cardano kasih indikasi mereka ke arah sana. Wah, udah, saya support mereka. Dan saya tes terus, kamu beneran nggak apa desentralisasi atau kamu cuman ngaku-ngaku desentralisasi dengan tujuan ngumpulin duit, habis itu exit. itu, itu yang mana nih? Ada gejala kayak gini nggak? Sepertinya enggak, gitu. Sepertinya makin sini itu dilepas. Cardano itu ada yang namanya governance. Capital School ini adalah bagian dari governance. Jadi Cardano itu ada masing-masing ada. Saya nggak tahu urutannya ada Aaron, Shelby, apa-apa. Dan urutan pengembangan Cardano yang terakhir namanya Voltaire. Voltaire itu adalah di mana posisi blockchain Cardano, pendanaan Project Catalyst, itu semua diserahkan ke komunitas mau diapain. Ini lagi kita interest itu kalian mau apain? Sekarang saat ini masih ada sedikit mentoring dari pendiri Cardano. Tapi di era Voltaire, dana yang didapat dari persenan minting fee, Catalyst kan dari persenan minting fee seluruh chain Cardano. Itu yang kelola ini semua komunitas. Itu yang suka. Nah, itu yang pengen aku tes gitu. Bisa nggak ini sampai benar-benar bang gitu lah. Itu ya ya itu mimpi saya sih Mas. Kenapa saya senang? Bitcoin oke, Bitcoin keren, Ethereum keren. Soalnya soalnya suka mati lampu. Tapi ya keren juga. Nah, ya. Tapi ya Mas bagus. Mas mau explore chain itu bagus. Semua chain. Jadi Mas punya perspektif yang berbeda dari tiap-tiap chain. Ini sebenarnya sesinya udah berakhir ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kalian bisa pulang atau mungkin mau ditutup Mas Lutfi sama Mas Darren. Tapi Mas Lutfi mau makan dulu nggak apa-apa. Sorry, sorry. Selesai dulu Mas. Dulu waktu bapak awal-awal di jadi terus bapak anggap kok bapak nggak main. Udah ikat. Poinnya adalah sistemnya mereka nggak minta persenan dari apapun yang kita ciptakan. Ya udah, saya ajukan proposal. Dan karena saya nggak tahu, diterima. Jadi di proposal itu yang saya bikin saya itu banyak pertanyaan. Ini buat apa? Sepertinya kok kamu kayaknya mau scam. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi yang pertanyaan-pertanyaan itu, yang semua pertanyaan itu, sekarang saya malah berteman dengan paspor. Mereka semua ngajarin saya itu. Bahkan yang kayak mengkritik saya dengan keras, kamu scam. Itu sahabat baik saya. Dia posisinya di Zealand. Dia genius banget. Tinggal saya ingin garis bawahi termasuk. Walaupun kita gagal, pasti minimal akan meninggalkan hidup. Nggak akan pada saat itu juga networking itu berkuat, tapi kalau Mas konsisten dan bagus, bagus. Sampai akan mengeksplorasi. Akan tetapi, apakah itu terus dilanjutkan Mas untuk melanjutkan pekerjaan? Itu sudah ini sudah ini dulu. Kalau Mas mau seperti saya, mereka, ayo, mentoring, nggak masalah sebetulnya. Dari mereka itu empat tiga sendiri. Saya modalnya learning by doing.
saya nanti kita deal dari UGM lebih selalu ibadah untuk kalau yang dan salah ya. Misalnya, oke, saya belajar kan situ. Oke, saya kenapa bisa mungkin yang begitu. Mending begitu nggak bisa segala. Saya coba belajar bikin segala dulu. Bikin, terus mereka, yuk, ya saya untuk kesalahan. Thomas mau gabung itu biasanya nggak bisa soalnya. Tapi mau Mas mau bikin lupa yang sendiri, cukup menjauh. Proposal bersifat individu dia bisa dalam perkembangan Maksudnya, pengennya workshop. Kan, ini untuk manage ekspektasi ya. Tetap pasti masuk ini kalau community. Itu yang paling utama. Gimana memberikan value? Bikin workshop boleh, tapi kalau ternyata bikin nggak nambah value buat kalian community, mereka nggak akan tinggal terus. Ingat yang mendapatkan janji yang mau voting itu adalah kalian community, bukan saya. Ya, tapi kalian tidak bisa melakukan ini misalnya buat kalian menjadi sedikit, buat enggak. Nah itu fungsinya dengan punya nama, Mas sudah terlindungi. Oh ini kan terisku, tapi kita bukan aktivasi. Cuma lokasi dia sudah benar. Itu sebagai ikut. Oh, mereka kan semua amat melihat. Ya. Tapi jangan berbeda bikin ini ya Mas ya. Benar ya. Oh, seperti kayak gitu tuh. Atau Mas masih mau ada pertanyaan saya spesifik juga. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kalian atas informasi yang telah dipaparkan terkait ide proyek proposal yang mungkin teman-teman semua bisa bergabung nantinya. Mungkin